Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar ini. Allah takdirkan kita bisa melanjutkan ibadah kita dan kewajiban kita mempelajari agama Allah, merupakan pintu-pintu kebaikan bagi setiap muslim. Kitab yang kita pelajari adalah 10 sebab tenangnya hati, dan kita sudah sampai ke yang 8, selesai. Selanjutnya kata beliau, wa zakatu, lalu sudah tentang fungsi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan zakatnya hati. Kata beliau, wa zakatu bil lughah, ataupun zakat menurut bahasa, an-nama'u, nama artinya berkembang. Kalau orang berbisnis itu orang pedagang, nanti dikenai zakat. Zakat itu menunjukkan supaya usahanya itu bisa berkembang dengan dizakati. Artinya kalau menginginkan para pedagang itu usahanya berkembang dengan baik, maka zakatnya dikeluarkan. Kalau tidak, maka karena zakat itu haknya orang lain, maka zakat yang tidak dikeluarkan itu akan memusnahkan, menjadi bencana dan musibah bagi usahanya. Allah terangkan dalam surat Al-Qalam, ya, orang petani yang tinggal memetiknya pagi-pagi betul, pagi-pagi buta sudah berangkat, supaya orang miskin tidak mengikutinya. Maka pagi hari dia dapati kebunnya hangus, musnah. Karena dia dipicu, disebabkan oleh keserakahannya pada dunia, tidak melakukan apa yang biasa dilakukan oleh bapaknya. Bapaknya itu biasanya setiap panen itu dibagi 3. Sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan, sepertiganya untuk kelanjutan. Sehingga jaga betul ada Allah, berkembang betul pertaniannya, perkebunannya. Tapi anaknya malah eman, tidak mau mengeluarkan apa yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Maka zakat terhadap harta itu bersifat nama. Nama artinya tadi berkembang. Waziyadah, dan bertambah. Berkembang dan bertambah. Isalah, bertambah apanya? Kebaikannya. Salah itu kebaikannya. Yuqalu, dikatakan zakatus syai', dikatakan zakatnya sesuatu idza nama bisalah, kalau berkembang bagus. Kalau tanaman itu berkembang, tumbuh dengan baik, tanamannya itu bertumbuh dengan baik. Fal qalbu, maka hati, yahtaju an yatarabba, maka hati itu butuh untuk dibina, dijaga pengairannya jangan sampai telat pupuknya, kemudian
disemprot dari hal-hal yang merusak, dari berbagai penyakit. Airnya adalah Al-Quran. Maka disyariatkan kita merutinkan membaca Al-Quran dengan dipahami maknanya, diimani kandungannya, dan diamalkan tuntutannya. Kemudian penyakit-penyakitnya ada 2, syahwat dan syubhat. Itu harus disiapkan obatnya. Kalau tanaman itu pestisida. Kalau syahwat apa obatnya? Sabar. Kalau syubhat apa obatnya? Ilmu. Maka hati itu seperti itu, butuh perawatan. Kadang juga ketika orang menanam tanaman, itu ada tanaman yang mengiringi sebetulnya, maka itu harus dibuang karena itu mengganggu perkembangan. Demikian juga ketika kita menanamkan kebenaran di dalam hati kita, subuhat-subuhatnya jangan diikutkan, harus pilih kebenaran saja. Jangan pola-pola yang sana sini iya, sana senang sini senang, yang bid'ah iya, yang nggak jelas iya, itu bulma, itu mengganggu perkembangan. Bayarmu maka hati itu bisa berkembang, wayazid dan bertambah. Setiap baca Al-Quran itu bertambah baik. Asalkan tadi bacanya benar, dipahami maknanya, diimani, dan diamalkan. Allah berfirman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hati. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanan. Ini bertambah ini yang nah, hatta yakuna wa yasluha, sampai hati itu bisa sempurna, mengikuti kesempurnaan imannya. Nah, iman itu sifat dari hati yang harus selalu kita rawat. Dengan orang menanam, dirawat, dijaga pengairannya, pupuknya, dijaga dari perusak-perusaknya. Buahnya seluruh dan bisa baik. Nanti membuahkan buah yang bagus. Apa buahnya? Akidah yang benar, akhlak yang mulia, semangat ibadah. Jadi kalau tidak pernah dirawat, bisa mati. Karena yahtajul badanus, bagaimana badan itu butuh amyurabba, butuh dibina badan itu, dirawat. Bil awdiyati, dengan diberi makan, tidak dibiarkan begitu saja. Al-muslihati lahu, diberi makanan, berisi suplemen yang memperbaiki, yang cocok, yang bukan yang merusak. Wala budda ma'adzalika min man ima yaduruhu. Di dalam membina hati harus dihindarkan dari segala yang membahayakan hati. Kenapa? Walayanmu, walaupun badan juga seperti itu. Jangan makan yang membahayakan hati juga. Yang membahayakan hati apa? Tadi syahwat, syubhat. Yang membahayakan badan banyak. Pengawet, obat-obat makanan. Walayanmul badan, kalau orang itu sembarang makan, tidak seleksi, itu mengganggu perkembangan badan. Illa bi'ita'i ma yanfa'u wa man ima yaduruhu, kecuali dengan memberi kepada badan itu perkara yang bermanfaat di badan. Wa man ima yaduruhu, dan menghindarkan atau menjauhkan dari perkara yang membahayakan. Wa kadzalika al-qalbu, demikian juga hati, la yasbu, hati itu tidak bisa berkembang.
Bayanmu kemudian berkembang, wayatima dan tidak bisa sempurna selalu kebaikannya. Illa bihusuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yaduruhu, kecuali dengan melakukan apa yang bermanfaat pada hati dan dihindarkan dari perkara yang membahayakan hati. Ayat itu mana? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang jaga, membersihkan, jaga tadi ya, zakati. Waqad khaba man dassaha, dan celaka binasa orang yang mengotori hatinya. Dengan apa? Dosa. Maka perkara-perkara yang menjadikan hati baik, seperti pupuknya, seperti airnya, membaca Al-Quran dengan rutin, menjalankan ketaatan, kemudian banyak pikir, kemudian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar hatinya diberi ketakwaan dan dibersihkan. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah hatiku ini ketakwaannya, wazakkiha, dan bersihkan ya Allah. Anta maulaha, engkaulah yang menjadi walinya dari hati. Karena baik buruknya seseorang itu tergantung baik buruknya hati. Dan baik buruknya hati itu di tangan Allah saja. Manusia tidak bisa memberikan manfaat walaupun pada dirinya, walaupun pada orang lain. Kalau kita baik, kita dapati diri kita di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas keimanan, itu semata-mata karunia, semata-mata rahmat, semata-mata taufik, semata-mata hidayah dari Allah. Sehingga dengan keyakinan ini akan menutup dan mengusir sifat sombong atau sifat ujub, sifat anania. Siapa saya, orang sini pada nggak beres, orang sini jelek, itu malah merusak apa? Ibadahnya. Kata Rasul seperti api yang membakar kayu sekam. Nah, ujub itu bahayanya seperti api yang membakar kayu. Kayu kalau sudah dibakar jadi api, itu tidak bisa diolah jadi kayu lagi. Dan juga amalan soleh, amalan kebaikan, keimanan, apabila sudah dibakar oleh ujub, tidak bisa balik lagi. Harus dihilangi ujubnya dulu. Itu yang ke-8. Kita lanjut. As-sababut tasi'un. Sebab yang ke-9 dari 10 sebab tenangnya hati. Yaitu apa kata beliau? Tarku fudulil umur. Meninggalkan fudulil umur. Fudul itu lawannya afdol. Afdol apa? Lebih utama. Kalau fudul lawannya perkara yang tidak perlu. Pada hadis itu ibu Islamil mar'i tarku malayani. Termasuk bagusnya orang Islam itu, orang Muslim itu meninggalkan sesuatu yang nggak perlu, nggak ada manfaat akhiratnya. Kalau orang biasa meninggalkan itu, di jiwanya akan tenang, hatinya akan tenang. Kata beliau, famin asbabi insirahi sadri, di antara sebab tenangnya hati, siyanatul lisani, dijaganya lisan, an kudulil kalam, dari tidak kudul kalam, an kudulil kalam. Kudul kalam itu bicara yang tidak manfaat. Banyak bicara, kata Umar Ibn Khattab, gimana? Barang siapa yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya, wanaru aula, dan maka neraka tempat-tempatnya.
Banyak bicara itu juga disebabkan karena kondisi hati yang kurang baik. Karena seluruh badan ini tergantung kondisi lisan. Seperti hadis yang pernah saya sampaikan, Rasulullah pernah ditanya, hadis dari Abdullah bin Umar, man afdalun nasi, Rasul pernah ditanya, orang paling afdal itu siapa? Kata Rasul SAW, afdalun nas, kullu mahmumin qalbi, wasadukun lisan. Setiap orang yang mahmumul qalbi, dan orang yang selalu lisannya jujur. Mahmumul qalbi apa? Orang yang hatinya dipenuhi ketakwaan, dipenuhi hatinya bersih, hatinya tidak ada dosanya, tidak ada titik intannya. Nah, itu mahmumul qalbi, itu Allah lunas. Juga sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau dia. Atau dia. Sehingga orang cerdas mulutnya di belakang, otaknya di depan. Orang jahil, otaknya di bibirnya, mikirnya belakang. Wasiyanatul udhun, dan menjaga lisan. Sebab tenangnya hati adalah menjaga lisan dari bicara yang tidak perlu. Yang kedua, menjaga telinga an huduril istima, dari mendengarkan yang tidak perlu, karena yang haram. Seperti apa? Musik-musik, orang ghibah, musik itu haram. Wasyanatul ain, dan menjaga mata an huduril nadari, dari melihat sesuatu yang tidak perlu. Nah, telinga dan mata ini pintu terbesar masuknya segala yang mempengaruhi hati. Kalau dijaga ini, insya Allah kondisi hatinya akan bagus. Masih bagus, itu tenang. Misalnya laki-laki melihat wanita cantik. Ketika dia dilihat, maka hatinya akan gejolak, tidak tenang. Syahwatnya bangkit. Dan itu memanas, membuat resah, gelisah, tidak bisa tidur. Nah, tapi kalau dijalani perintah Allah untuk menundukkan pandangan dalam surat An-Nur ya, ayat seperti ini. Ya, kulil mu'minina yaghuddu absarahum. Katakan pada orang-orang beriman hendaknya menundukkan pandangan. Dari askalahum, itu lebih baik, lebih suci. Askar tadi kembali ke zakat. Dari askar itu lebih mensucikan, lebih membuat hati itu berkembang. Hati itu baik, tenang. Fa'in siwalu nafsil insan, maka sibuknya jiwa manusia, waqalbihi, dan sibuknya hati manusia, jiwa dan hati. Bil hududi, sibuk dengan al-fudul, perkara-perkara yang nggak penting, perkara-perkara yang nggak perlu, apalagi sampai membahayakan hatinya, membahayakan agamanya, membahayakan akhiratnya. Anil umuril muhimmati, dari perkara yang penting. Dia sibuk dengan perkara yang nggak penting. Orang itu harus tahu mana yang penting untuk dia jalani, mana yang penting harus diklasifikasikan, kemudian diambil yang terpenting. Wa anil umuril lati takunu biha sa'adatuhu, dan dari sesuatu yang menyebabkan dia bahagia.
falahu wasalahu kesuksesannya di dunia wa ukhrahu, baik kebaikan dunia maupun di akhiratnya, lahu asarun balighun ala hayatil insan. Orang sibuk dengan perkara-perkara yang nggak penting tadi itu pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan manusia. Apa pengaruhnya? Bidiki, kesempitan dada, selalu gelisah, resah, sumpek. Sumpek itu artinya kan sempit, dasarnya banyak. Gak insirah itu lapang. Itu buah karena tadi sibuk dengan perkara yang tak penting, meninggalkan perkara yang lebih penting. Wan nakad itu bisa dikatakan takut kita dengan kehidupan. Wal haraj, ini dosa. Dan juga sama gelisah juga. Bal inna fudulas sam'i, bahkan sesungguhnya perkara yang tidak perlu untuk didengar, wal basari, dan tidak perlu untuk dilihat, wal kalam, dan sesuatu yang tidak perlu untuk dibicarakan, itu sebabun dijalbil gumu wal gumu, itu menjadi sebab orang itu mengalami kegelisahan dan keresahan. Kalau orang ngalung sumpah, stres, depresi, ini sebabnya. Dia tinggalkan perkara yang penting, sibuk dengan sesuatu yang tidak penting, yang disebut dengan umur. Wa yatarattabu alaihi minal awaqibil wahimati ma la yahmaduhu al-insan fi dunyahu wa ukhra. Akibat berikutnya berupa akibat-akibat buruk, yaitu perkara yang membahayakan manusia di dunia dan di akhiratnya. Dunia itu tidak mendapat ketenangan, itu keresahan. Padahal bisa jadi kalau berisi materi ya tak kurang apa. Wakam jarra fudulun nagari, berapa banyak yang terjadi orang melihat perkara yang nggak perlu, ambil kalam, bicara yang nggak perlu, harus samai, atau mendengar perkara yang nggak perlu, ala samihi al-wilayah wa saraf, di dunia maya. Walihada yang bagi lil mukmin, dari itu hendaknya setiap mukmin an yajtahida, untuk bersungguh-sungguh berjihad fi tahdzibi nafsihi, untuk mengendalikan nafsu, menahan. Ada hadis al-kaisu mandana nafsu, orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya. Wan yazummaha bil ahlakil fadilah, dan dikendalikan, diarahkan dengan akhlak yang utama, akhlak karimah. Wariayati, dan memperhatikan bil adabi, adab-adab yang mulia, bicara membina nafsu. Wal hifzi lin nafsi, dan menjaga jiwanya. Wal bu'di, dan menjauh an kulli ma yadurruha wa yuhlikuha, dan menjauh dari segala yang membahayakan, wa yuhlikuha, dan membinasakan. Wa mimma ubtiliya bihi nasu, di antara perkara yang menimpa manusia di hadzal zaman, di zaman sekarang ini, wa futiha lahum abwaban, dan dibuka di zaman sekarang kita ini pintu-pintunya
yang merusak. Adidatun minal budul, banyak perkara yang melalaikan, banyak pintu-pintu yang melalaikan. Innahuma innama annahuma kuhum bin nadari bisa satil jawal. Di antaranya adalah mengikuti apa yang ada di HP, gambar-gambar di HP. Itu banyak menyita waktu, yang itu merupakan pintu-pintu fudul, pintu-pintu yang merusak hati. Padahal di tangannya, tapi menaruhnya tak bisa ya, terikat. Wataklibus sepahat, dia bolak-balik halaman, wal mawaki, dan dia cari di hududil umur, cari perkara yang enggak manfaat bagi dirinya. Nah, tadi ingin melihat sesuatu tadi, dia penasaran ingin yang lain. Hal itu harus ada butuh. Nah, setiap kebaikan itu kata Nabi, setiap kebaikan itu punya anak, punya saudara. Jadi satu kebaikan itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Mungkin juga kejelekan itu akan membuahkan kejelekan-kejelekan berikutnya. Dia satu kejelekan akan punya saudara, punya anak-anak, punya cucu-cucu. Nah, gimana harusnya taubat? Enggak lagi. Ya, misalnya nanti harus kita lanjutkan. Bal warubbama sayyi'uha wa damimuha
bahkan akan terus mengikuti perkara itu yang menyebabkan dia jelek, terhina. Fatarattaba ala dzalika madarratun azimatun. Akibat dari ketakian itu, misalnya mungkin buka-buka bersenjata, melihat yang itu tadi yang itu, dan dia penasaran, dia tidak mampu lagi berpisah dengan hati. Mungkin nangis, kedua memasak. Padahal itu sudah jelas membahayakan bahaya yang besar. Dikatiri minal muslimin yang ini merusak dengan kerusakan yang besar, sangat banyak merusak kaum muslimin. Merusak apanya? Di dini wa akhlaki. Agamanya rusak, akhlaknya rusak, gara-gara hati. Wa dhay'alahum awqatahum, dan gara-gara HP itu kebanyakan banyak muslimin yang melalaikan waktunya. Waktu itu amanah Rasulullah mengatakan ini nikmatani marhulun ala katsirin. Dua kenikmatan yang selalu disisihkan manusia, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu kosong. Keduanya kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah apa waktu. Padahal maunya dari Allah itu diisi kebaikan. Wajarra lahum minal humum, maka mereka akan mengalami yang namanya humum, wal humum, kegelisahan jiwa, keresahan hati, wadikis sudur, sempit dadanya, surufan wa urufan, itu mereka wa alwanan, berbagai macam kegelisahan hati, bisa mendapati pertemanan